Video ini berisi 7 hal yang harus kamu hadapi sendiri untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu menginginkan kekuatan sejati, kamu harus menelan kesakitanmu sendiri, bukannya kamu membagi dengan orang lain. Kamu bisa memiliki teman, kamu bisa memiliki keluarga, kamu bisa memiliki dukungan. Tetapi pertempuran tertentu adalah milik kamu sepenuhnya. Dan jika kamu lari dari pertempuran itu, kamu mungkin tetap hidup, tetapi kamu akan menjadi lemah di dalam. Kamu tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu menanggapinya. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kekuatan tidak datang dari tepuk tangan, kekuatan datang dari karakter. Seneca berkata bahwa orang bijak cukup mandiri, bukan karena ia meremehkan orang lain, tetapi karena ia tidak bergantung pada mereka untuk tetap teguh. Dan Epictetus bilang, yang membuatmu kesal bukanlah apa yang terjadi, melainkan penilaian yang kamu buat tentang apa yang terjadi. Semua itu mengarah ke arah yang sama. Kekuatan dimulai saat kamu berhenti menyerahkan jiwamu kepada orang lain. Jadi dengarkan baik-baik. Berikut adalah 7 hal yang tidak akan dilakukan siapapun untukmu, karena hal-hal itu tidak pernah dimaksudkan untuk dilakukan bersama. Dan yang ketujuh adalah hal yang paling menghancurkan orang-orang kuat, karena terlihat sederhana sampai kehidupan menagih hutangnya. Hal pertama, sembuhkan lukamu sendiri. Tidak ada yang merasakan sakitmu seperti yang kamu rasakan. Orang lain dapat berempati, mereka dapat memelukmu, mereka dapat mendengarkan. Tetapi ketika lampu padam, hanya kamu dan luka yang masih terbuka di dalam dirimu. Jika kamu tidak menghadapinya, luka itu akan menjadi identitasmu. Dan ketika rasa sakit menjadi identitas, kamu mulai melindungi apa yang menghancurkanmu. Kamu mengulang cerita yang sama, memilih pola yang sama, kembali kepada orang yang sama, karena setidaknya itu adalah penderitaan yang familiar. Penyembuhan sendiri bukan berarti mengisolasi diri. Itu berarti tanggung jawab atas apa yang kamu tanggung. Itu berarti melihat bekas luka dan berkata, ini telah terjadi, tetapi itu tidak lagi mengendalikan saya. Karena entah kamu sembuh atau kamu terbiasa berdarah dan menyebutnya normal. Yang kedua, disiplinkan pikiranmu. Tidak ada teman yang akan menjaga pikiranmu. Tidak ada mentor yang akan menarik perhatianmu ketika kecemasan mulai menciptakan skenario terburuk. Disiplin mental adalah tempat latihan yang tidak terlihat. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang memahami usahanya. Tetapi itu menentukan siapa kamu ketika tidak ada yang memperhatikan. Dan inilah yang kebanyakan orang tolak untuk terima. Pikiran yang tidak disiplin adalah rumah tanpa pintu. Ketakutan apapun akan masuk. Opini pun masuk, kenangan apapun masuk. Dan kemudian kamu hidup bereaksi, seolah-olah dunia memiliki kendali jarak jauh atas kepalamu. Seorang stoik melatih kebalikannya. Amati, sebutkan, pilih. Kurangi impuls, perbanyak kendali. Entah kamu mengendalikan pikiranmu atau pikiranmu mengendalikan kamu. Yang ketiga, bangun visimu. Kebesaran ditempa dalam keheningan. Dunia hanya melihat podium, tidak pernah malam-malamnya. Ia hanya melihat hasilnya, tidak pernah melihat jam-jam kesepian di baliknya. Dan visi adalah sebuah keputusan. Itu adalah memilih siapa dirimu sebelum kamu merasa siap. Itu adalah mempertahankan arah ketika tidak ada yang percaya padamu, ketika tidak ada yang mengerti dirimu, ketika tidak ada yang melihatnya. Karena ada momen dalam setiap perjalanan ketika tepuk tangan tidak ada dan kemajuan tidak terlihat. Disitulah kebanyakan orang menyerah.
Bukan karena mereka kurang berbakat, tetapi karena mereka kurang memiliki arah batin. Kamu membutuhkan arah yang tidak bergantung pada pujian, peta yang tidak berubah karena seseorang tertawa. Visimu seperti api di tengah malam. Jika kamu tidak memberinya makan, ia akan padam. Dan jika padam, kamu menjadi mudah dikendalikan. Hal keempat, jauhi apa yang melemahkanmu. Melepaskan itu menyakitkan, dan karena itu menyakitkan, kebanyakan orang mengacaukan keterikatan dengan cinta, kebiasaan dengan takdir, ketergantungan dengan kesetiaan. Tetapi kekuatan dimulai di mana keterikatan berakhir. Ada orang, lingkungan, dan perilaku yang mengurasmu seperti lubang di perahu. Kamu bisa mendayung seharian dan tetap tidak kemana-mana karena air terus masuk. Seorang stoik memahami bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus tetap ada, dan tidak semua yang tetap ada membuat kamu lebih baik. Terkadang apa yang menghancurkanmu adalah persis apa yang kamu sebut hanya siapa saya. Dan inilah keberanian yang sepi. Memutus apa yang mengikat kamu bahkan ketika tidak ada yang melihatmu berusaha. Meninggalkan rutinitas yang membuat kamu mati rasa. Melepaskan versi dirimu yang nyaman tetapi sempit. Karena kamu tidak menjadi kuat dengan menambahkan lebih banyak. Kamu menjadi kuat dengan menghilangkan apa yang membuatmu lebih lemah. Hal kelima, kuasai emosimu. Emosi adalah api. Ia dapat menghangatkan rumah atau membakarnya. Orang yang bereaksi berlebihan menjadi mudah ditebak. Orang yang mudah meledak emosinya menjadi mudah dikendalikan. Dan dunia menyukai orang-orang yang emosional dan mudah dikendalikan. Pikiran yang tenang adalah senjata paling ampuh yang ada, karena tidak membuang energi untuk perang hayalan. Bereaksi lebih sedikit dan merenung lebih banyak adalah latihan yang brutal dan sunyi, karena tidak ada yang melihat saat kamu menelan jawaban impulsif. Tidak ada yang melihat saat kamu bernafas dan memilih untuk tidak terlibat dalam pertengkaran yang akan memuaskan egomu. Tidak ada yang melihat kamu mengubah amarah menjadi tindakan dan ketakutan menjadi persiapan. Tapi disitulah kamu mulai menjadi berbahaya, dalam arti yang terbaik. Berbahaya bagi batasan diri kamu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan bersifat internal, dan kebebasan internal dimulai ketika kamu berhenti menjadi budak suasana hatimu. Hal yang keenam, belajarlah untuk merasa tenang dalam kesendirian. Banyak orang tidak takut akan keheningan. Mereka takut akan apa yang diungkapkan oleh keheningan. Itulah mengapa mereka mengisi hidup dengan kebisingan. Menggulir layar, pesan, pekerjaan tanpa henti. Apapun untuk menghindari kesendirian dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi kesendirian adalah tempat kamu menemukan dirimu. Disitulah kamu memisahkan keinginan dari kebutuhan, ambisi dari pelarian. Ketika kamu belajar untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, kamu berhenti memohon validasi. Kamu berhenti menerima remah-remah hanya untuk menghindari perasaan kesepian. Kamu berhenti menegosiasikan nilai-nilaimu demi rasa memiliki. Kembali kepada diri sendiri itu seperti memasuki sebuah ruangan dan akhirnya membersihkan kekacauan yang selama ini kamu sembunyikan. Awalnya terasa tidak nyaman. Kemudian itu menjadi kekuatan karena orang yang merasa cukup tidak akan menjual dirinya sendiri. Poin ketujuh, bangkitlah setelah setiap jatuh. Inilah yang membedakan orang yang mengagumi stoikisme dari orang yang menjalaninya. Tidak ada yang akan mengangkatmu selamanya. Mereka mungkin membantu sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi hidup tidak berkewajiban untuk menopangmu. Dan pada satu titik, kamu menyadari bahwa kamu harus menjadi pondasi kamu sendiri. Atau kamu akan runtuh menimpa semua orang di sekitarmu. Bangkit kembali itu bersifat pribadi. Itulah saat kamu gagal dan tetap bangkit kembali.
Saat kamu kalah dan tetap belajar, saat kamu dikhianati dan tetap menolak untuk menjadi pahit. Saat kamu dipermalukan dan tetap menolak untuk meninggalkan karaktermu. Marcus Aurelius menulis seperti seseorang yang membangun kembali dari dalam, hari demi hari tanpa pertunjukan, dan itulah tepatnya. Kamu adalah rekonstruksi kamu sendiri, kebangkitanmu sendiri. Tidak ada tepukan di pundak yang dapat menggantikan keputusanmu untuk terus maju. Dan inilah bagian yang terpenting. Jalan menuju kesuksesan tidak dibagi, kamu akan berjalan dalam diam. Kamu akan berdarah dalam kesendirian, kamu akan mengatakan tidak ketika tidak ada yang mengerti. Kamu akan berlatih ketika tidak ada yang memperhatikan. Kamu akan memilih apa yang benar ketika apa yang mudah berteriak. Kamu akan bangkit tanpa saksi, hingga suatu hari dunia memandangmu dan bertanya-tanya, bagaimana kamu menjadi begitu teguh? Dan jawabannya akan sederhana, karena kamu menghadapi sendiri apa yang harus dihadapi.